Saya dulu mondok tidak pernah minta kiriman. Dulu saya nunggu karena apa? Prinsip saya dulu itu kalau orang tua saya ada uang pasti saya dikirim. Nah, kalau tidak dikirim berarti tidak punya uang. Banyak yang pengen ngafalin Quran ya, tapi mereka nggak paham resikonya. Ya, Bahwa menghafal itu bukan hanya menghafal, tapi juga menjaga. menjaga. Sebenarnya masalah bacaan Fatihah itu bukan ukuran satu napas dua napasnya. Dia baca Fatihahnya pakai ilmu atau tidak. Satu gelas 3 jus luar biasa. Kopi Kadang barok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Masih Belajar. Podcast di mana kita membahas hal-hal yang sangat-sangat manfaat di kehidupan kita sehari-hari. Tentunya dengan cara yang santai, dengan cara yang menyenangkan. Kali ini bersama saya ada seorang asatidz, ada seorang pengajar ya di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Beliau ini sudah mengajar selama 17 tahun di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Ini dia Ustadz Ahmad Rozi El-Hafidz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener nggak, Tat? 17 tahun ya? Lebih. Kalau nggak salah dari 2007 ya? 2007. 2007 berarti berapa sekarang? Berapa? 17 ya? 17 tahun. 17 tahun. Luar biasa loh 17 tahun. Saya ingat waktu itu kalau nggak salah saya ya lagi liburan pondok. Saya dulu mondok di Brebes, liburan terus suruh ngaji sama Ustadz Rozi. Ingat nggak, Ustadz? Ingat masih SMP ya kalau nggak salah. SMP, Ya. masih di rumah atas tuh. Masa kecil dulu ya. Iya. Masih kecil. Jadi dulu itu Ustadz, gimana sih ceritanya kok bisa datang ke Al-Hikmah tuh, gimana ceritanya, Ustadz? Ya, dulu saya ada teman yang namanya Arif. Dia itu aslinya orang Kenaton sini. Cuman dulu sama-sama ngajar di Palembang, di Sungai Lilin. Ya. Nah, waktu itu kita sama-sama ngabdi 1 tahun. Ya. Setelah 1 tahun kita bersama-sama pulang ke kampung. Rencananya tadi saya mau pulang ke kampung di Wonosobo, Wonosobo Tanggamus. Tenggamus. Nah, dia pulang di sini. Tapi pas malam-malam itu ketika kita naik ojek dari terminal ke rumah dia, lihat pelang Al-Hikmah. Katanya, "Zi, ini ada pondok. Kalau kamu coba-coba nggak apa-apa," katanya kan. Nah, nanti kalau mau coba-coba nggak apa-apa, kalau betah silahkan, kalau nggak betah pulang. Jadi Ya, nggak awalnya apa-apa. coba-coba. Awalnya coba-coba. Akhirnya lanjut Akhirnya malah lanjut. betah banget ya. Awalnya coba-coba, tapi setelah 1 minggu di rumah dia, kemudian kita langsung ke pondok pesantren menemui Abah Sobari dulu. Setelah menemui Abah Sobari, kemudian ngobrol dengan Pak Ai Maisir. Waktu itu disuruh semaan dulu 10 juz. Oke. Nah, seperti ini ngetes saya Kak. Ngetes. Apa betul hafal Quran atau tidak gitu kan. Nah, setelah itu kita semaan di depan santri waktu itu 10 juz. Setelah semaan langsung ngobrol santai dengan beliau langsung mengatakan, "Kapan mulai ngajar di sini?" Dalam hati saya, oh berarti saya diterima. Diterima. Alhamdulillah. Dan awalnya dulu memang saya niat di sini nggak lama. Rencananya itu hanya 1 tahun saja. Tapi ternyata ya alhamdulillah suasananya adem, suasananya enak dan bersahabat. Akhirnya lanjut sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah lanjut sampai 17 tahun. Yang awalnya coba-coba. Emang ya. dulu mondok ngafalkan Al-Quran di mana? Dulu awal saya mondok itu sebelum saya ke Jawa, dulu di Pondok Pesantren Mambul Quran Pangkul Wonosobo Tenggamus. Iya. Dulu di sana saya menimba ilmu dengan Abah Munir Idris yang beliau juga alumni dari Demak. Nah, saya dulu binadornya di sana. Setelah khatam binador, saya melanjut ke Jawa, menghafal di Jawa. Binador itu kita setoran tapi sambil baca ya? Sambil baca. Dan alhamdulillah di kampung tuh sudah khatam, kemudian di Jawanya tinggal menghafal aja. Di mana tuh? Di Jawa di mana? Nah, di Jawa itu di Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin, Jeragung Karangawan Demak, yang didirikan oleh
Bahyai Muhammad Marwan dan beliau adalah salah satu murid dari Mbah Arwani Kudus. Oke, baik. Jadi sanatnya sampai ke Mbah Kiai Sanad Arwani Arwani Kudus. Alhamdulillah. Kok bisa, Tat? Mau mondok terus mau menghafalkan Al-Qur'an ya terutama ya. Apa yang menjadi inspirasi Ustadz Rozi mau menghafalkan Al-Qur'an? Ya. Dulu sebenarnya saya itu tahu pondok pesantren itu semenjak kelas 3 SMP. Dulu dengar pondok pesantren itu masih asing. Iya, Karena di kampung dulu kan belum ada. Iya. Nah, kemudian setelah mondok di Mamul Quran itu, nah, kebenaran saya kan dalam hidup saya ada 3 guru yang sangat berpengaruh dalam hidup saya. Itu yang pertama, guru saya namanya Haji Abdullah. Beliau ini adalah yang mengajarkan saya dari alif bata sampai saya bisa membaca Al-Quran. Kemudian ada satu guru saya, guru fikih saya yang namanya Haji Abdul Qadir. Dan dari beliau inilah saya belajar fikih, praktek sholat, wudhu dan segala macamnya. Nah, setelah ini saya berguru dengan Abah Munawir ini. Mondok setelah saya kelas 3 SMP, saya mondok dengan beliau. Nah, waktu saya mondok ini, guru saya ini Haji Abdullah ini meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, kemudian guru saya Abdul Qadir ini juga meninggal dunia. Dan di pertengahan belajar di Menador itu, nah, Abah Munawir ini juga meninggal dunia. Saya belum sempat khatam dengan beliau. Nah, pada waktu itu saya tuh berpikir, kenapa guru saya ini meninggal gitu. Nah, saya dulu berpikir sampai ngaji terus tinggal gitu kan. Bahaya ini. Kemudian saya itu punya itikat dulu, saya ini harus bisa menggantikan guru saya. Seperti itu. Saya harus bisa menggantikan guru justru saya. malah jadi semangat Ustaz. Nah, jadi semangat saya. Nah, dan saya dulu berpikir kalau untuk menjadi guru Quran itu sulit sekali mengajar Quran tanpa hafal. Nah, makanya kalau mau jadi guru Quran harus hafal. Jadi repot lah ya kalau anak-anak mau setoran kita nyari nggak dulu hafal dia mau ya. buka apa. Lebih baik kita ngafal. Nah, jadi itu motivasi saya karena dulu semenjak guru saya meninggal dunia itu saya punya pikiran bahwa saya harus jadi pengganti guru saya dan kalau menjadi guru Quran itu harus hafal Quran. Nah, dari saya itu bertekad awalnya dulu saya itu menghafal diam-diam di pondok di kampung dulu. Nah, ketika Abah Munawir dulu meninggalkan digantikan adiknya namanya Kiai Ahmadi Idris. Nah, beliau yang melanjutkan. Waktu itu saya menghafal secara diam-diam. Kemudian beliau tahu saya menghafal diam-diam. Kemudian saya dipanggil. Nah, itu tuh mungkin jadi awal mula Ustadz Rozi menghafal Al-Quran ya? Iya. Berarti itu kan ada tantangan di awal gitu. Iya. Ya, ketika Ustadz mau ngafal terus ternyata diam-diam dulu tuh. Nah, itu bisa diceritakan Ustadz. Itu kan termasuk tantangan menurut saya kan. Iya. Ustadz diam-diam menghafal Al-Quran. Ya, pasti kan ada kesulitan. Iya. Ya. Dulu saya menghafalnya itu waktu di rumah, enggak di pondok. Jadi Oh, kalau waktu di rumah menghafal. Nah, terus kalau di pondok nggak pernah menghafal karena dulu kan masih malu. Karena kalau kita menghafal itu pasti digojolokin lah sama teman-teman. Gitu kan. Nah, Soalim. Nah, jadi menghafalnya diam-diam. Kemudian ada teman saya yang tahu kalau si itu diam-diam menghafal Quran. Kemudian setelah itu ada yang cerita dengan Abah Ahmad ini. Setelah Abah Ahmad ini tahu, saya dipanggil. Nanti kalau sudah khatam katanya kalau memang niat menghafal Quran pindah ke Jawa aja, nanti ke Jeragung aja dengan syarat harus ada restu dari orang tua. Gitu. Itu motivasinya. Motivasinya itu berarti ingin meneruskan perjuangan para guru. Sungguh mulia sekali ya. Karena banyak kan orang mau mondok, mau ngaji tuh ya paksaan orang tua biasanya. Ini justru Ustadz Rozi ini punya dorongan dalam diri sendiri ingin meneruskan perjuangan gurunya. Luar biasa, sungguh mulia cita-citanya Ustadz Rozi. Nah, waktu mulai ngafal nih, kemudian ke Jawa nih Ustadz Rozi ke Jawa, ke pondok, ke Demak ya. Di Demak itu apa kesulitan ada nggak Ustadz menemukan kesulitan? Tantangan terbesar Ustadz ketika menghafal Quran. Apalagi awal-awal. Ya, yang pertama itu ketika sampai di Jawa itu yang menjadi kesulitan adalah beradaptasi. Karena dulu kan di sana itu mayoritas orang bahasa Jawa semua. Iya. Nah,
rata-rata nggak ada yang bisa bahasa Indonesia. Jadi kita itu kan bahasa Indonesia. Jadi mau nggak mau kita harus belajar bahasa Jawa. Jadi kita kadang-kadang dulu kan sering dikerjain juga sama teman-teman. Gimana kan. tuh, gimana? Nah, Gimana tuh dikerjainnya tuh? ini apa gitu kan? Dibilang jorok-jorok lah. Oh iya 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 iya. Ya, waktu itu belum tahu. Tapi setelah lambat laun kita akhirnya kita kan ngerti bahasa Akhirnya Jawa. Ustadz juga yang ngerjain orang lain gitu. Itu diantaranya awal itu untuk kesulitan itu beradaptasi. Beradaptasi bahasa ya. Kalau untuk menghafalnya sendiri, Kalau untuk menghafal sendiri saya rasa enggak ada ya. Cuman waktu menghafal itu ada yang namanya cobaan lah ya. iya ya. Cobaan terus tekanan lah. Waktu itu saya baru 1 tahun dulu ibu saya meninggal dunia. Oh baru 1 tahun di Baru pondok 1 ibu tahun meninggal. ibu saya meninggal dunia, terus saya pulang. Nah dari itu juga saya sempat apa ya, ya berundung kesedihan lah dengan itu. Cuman saya berusaha bagaimana tidak mengganggu hafalan saya. Itu diantara. Yang kedua yang saya rasakan dulu waktu mondok itu masalah ekonomi. Ah itu gimana itu Tat? Mengatasinya? Setahun mondok ditinggal Ibu, ibu. Kemudian masalah ekonomi. Cara Ustadz mengatasinya seperti apa? Akhirnya sampai tidak mengganggu proses hafalan Al-Quran Ustadz. Ustadz Iya. menghadapinya seperti apa? Jadi dulu waktu ibu saya meninggal dunia, saya untuk menghilangkan kesedihan saya dengan ya tetap dengan terus menghafal. Gitu. Jadi disibukkan dengan menghafal Quran. Terus masalah ekonomi, saya dulu mondok, jadi untuk santri-santri. Jadi saya dulu mondok tidak pernah minta kiriman. Nah ini catatan untuk santri, tidak pernah minta kiriman dari rumah. Lah, terus gimana, Tat? Apalagi dulu kan belum zamannya ATM, Iya, iya. masih wesel. Dulu saya nunggu karena apa? Prinsip saya dulu itu kalau orang tua saya ada uang pasti saya dikirim. Dikirim. Nah, kalau tidak dikirim berarti tidak punya uang. Makanya pernah saya itu 6 bulan tidak pernah dikirim. Nah makanya di pondok Pasti galau ya. Ini saya luar biasa. dilupakan apa dibuang? 6 bulan loh gak dikirim loh. 6 Bayangin. bulan tidak dikirim sampai saya itu pernah kerja di kantin pondok. Oke. Biar saya itu dapat makan gratis. Itu. Selama 6 bulan itu tidak pernah dikirim, saya kerja di kantin pondok bantu cuci piring. Tujuannya apa? Biar makannya gratis. Waktu itu makannya 2 kali pagi sama sore. Oke. Nah, itu di antara perjuangan saya. Terus ya bisa dikatakan saya dulu paling banyak utang lah. Cuman itu biasa itu. Ya biasa. Nah, Berarti kan itu ya Tat? Proses-proses awal itu Ustadz mondok ada banyak sekali cobaan ekonomi, kemudian ditinggal ibu yang pasti berat lah. Tapi justru Ustadz menjadikan Al-Quran itu sebagai penghibur. Al-Quran itu sebagai penghilang kesedihan-kesedihan itu. Jadi yang tadinya ini sebagai penghambat, ini jadi ya penghambat ya. Ini jadi penghambat tapi justru ini menjadi semangat bagi Ustadz. Jadi ini sangat menginspirasi sekali nih. Ya. Jadi kalau kita punya masalah itu justru jangan masalah itu mengganggu cita-cita kita, tapi justru jadikan cita-cita kita sebagai penghilang Galau kesedihan kita, ya. galau kita gitu. Ya makanya itu karena manfaat faedahnya saya itu jarang dikirim orang tua ya. Makanya waktu saya gunakan itu karena saya jarang dikira orang tua itu saya nggak bisa main, mau main nggak punya duit. Oke. Akhirnya waktu saya gunakan untuk ngaji. Dan alhamdulillah pada waktu itu zaman saya waktu seangkatan saya itu alhamdulillah paling cepat menghafal. Kenapa? Karena memang waktu saya gunakan benar-benar. Berapa tahun itu? Alhamdulillah 3 tahun kelar. 3 tahun 3 30 juz kelar. 30 juz kelar. Luar biasa. Tapi ya itu juga termasuk mukjizatnya Al-Quran ya, Tat? Ya. Sangat mudah dipahami. Sangat mudah. Padahal kita nggak ngerti kan. Kita ketika menghafal tuh belum mengerti isinya apa, tapi sangat mudah dipahami. Karena ada loh Tat, orang yang ngomong menghafal Quran tuh udah nggak penting sekarang. Ya. Sekarang tuh teknologi udah canggih, mushaf tuh di mana-mana.
Ya, kita sekarang bukain aja bisa buka Quran, mau surat apa ada semua. Dibilang nggak perlu lagi. Menurut Ustadz Rozi gimana tuh? Ya kalau dibilang nggak perlu itu nggak benar. Karena yang pertama memang Allah kan sudah berjanji dalam Al-Qur'annya. Kata Allah kan berfirman bahwa kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya. Jadi sampai hari kiamat Al-Qur'an ini akan tetap terjaga dengan lisan-lisannya para penghafal Al-Qur'an. Nah, makanya saya bilang tadi untuk menjadi guru Al-Qur'an itu sangat sulit sekali kalau tidak menghafal. Makanya kalau kita benar-benar pengen jadi guru Al-Qur'an, maka harus dihafal. Dihafalkan. Bukan berarti orang yang tidak hafal Quran tidak boleh jadi guru Quran. Boleh-boleh saja, tapi sangat sulit. Nah, makanya kalau kita untuk mempermudah mengajar Quran itu harus menghafal. Nah, gitu. Jadi Allah itu menjaga Al-Quran ini justru lewat lisan-lisannya para penghafal gitu ya. Ini yang jadi apa namanya pasukan penjaga gitu ya. Karena teknologi itu kan bisa kapan-kapan hilang kan. Coba bayangin aja tiba-tiba sinyal down ya. Sinyal down terus listrik padam, udah nggak bisa dibuka. Terus gimana? Berarti kan Al-Quran bisa hilang. Mujizatnya justru nggak ada. Kesaktiannya Al-Quran justru hilang. Nah, terus Ustadz ini kan 3 tahun menghafalkan Al-Quran selesai. Terus sampai sekarang masih terjaga hafalannya. Ini gimana, Tat? Kok bisa konsisten menjaga Al-Quran ini? Apa tipsnya? Atau apa yang dilakukan oleh Ustadz Rozi? Jadi untuk menjaga hafal Quran itu sebenarnya tidak mudah, tidak mudah. Dan alhamdulillah dan insya Allah sampai sekarang saya itu masih istiqomah. Insya Allah satu harinya 5 juz. Satu hari 5 juz. Insya Allah. Ya kadang-kadang. Berarti 3 khatam tuh bisa berapa hari? 6 hari ya? Ya seminggu lah. Seminggu Jadi khatam. Kadang-kadang pas sibuk ya turun kadang, tapi tidak sesibuk-sibuknya masih dapat 2-3 juz. 2-3 juz ya. Nah kadang-kadang pas liburan, pas nyantai itu kan malah lebih banyak. Kadang bahkan saya itu pernah satu hari dapat 18 juz. Satu hari 18 juz. Pernah. Jadi sebenarnya ini satu bulan aja, aduh, 1 bulan 1 juz aja sulit ini. Jadi sebenarnya untuk istiqomah itu memang berat. Iya. Nah, untuk itu proses untuk istiqomah berat. Saya itu merasakan 10 tahun lebih. Nah, 10 tahun lebih istiqomah awalnya dipaksa. Nah, membangunnya itu gimana? Dipaksa, harus gimana? dipaksa. Dipaksa karena kita itu punya perasaan bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjaga. Saya tuduh, kenapa saya punya pikiran untuk menjaga? Karena saya juga mikirnya dulu betapa sulitnya menghafalnya. Nah, makanya sekarang tinggal menjaga. Nah, itu yang orang-orang sekarang itu kan banyak yang pengen ngafalin Quran ya. Tapi mereka nggak paham resikonya. Bahwa menghafal itu bukan hanya menghafal tapi juga menjaga. Terus resiko kalau kita hilang hafalannya. Nah, itu Nah, jadi padahal kan berdosa kan kalau kita kehilangan hafalan gitu. Jadi saya ini kan lagi bahwa untuk istiqomah tadi kan tidak mudah ya. Tapi kalau kita sudah istiqomah itu kita bisa merasakan nikmatnya istiqomah. Jadi Al-Quran itu kita akan bisa merasakan betapa nikmatnya baca Quran kalau saya istiqomah. Terus apa tadi pertanyaannya? Nah ini untuk memulai istiqomah itu di awal kan memaksakan. Itu sehari awal-awal berapa juz, Ustaz? Kalau justru saya dulu awal-awal ketika saya pertama Al-Hikmah itu dulu awalnya malah 10 juz saya dulu. Satu hari 10 juz? Satu hari 10 juz. Dipaksa pokoknya? Dulu 10. Nah sekarang ini sudah saya bikin nyantai aja. 5 juz itu sebenarnya sudah nyantai. Sudah nyantai. Biasanya 10 juz. Wah luar biasa ini. Dulu yang pertama waktu saya ke Al-Hikmah ini. Nah padahal kan banyak pasti ada gangguannya Tat. Ya. Kita lagi ngelalar ya, lagi deres, tiba-tiba HP bunyi, Shopee, tiba-tiba temen mau nongkrong gitu. Nah itu ngatasinya gimana, Tat? Nah makanya kalau ada orang hafal Quran, dia mengatakan
tidak bisa terus Al-Quran karena alasan kesibukan, kesibukan keluarga atau segala macam itu bohong. Karena sebenarnya ada waktu. Pasti ada waktunya. Semisal ya, setelah sholat kita sempatkan membaca setengah juz atau 1 juz, itu bisa. Contoh lagi kalau waktu pagi kan waktunya. Kalau saya tuh waktu yang paling enak itu waktu pagi setelah sholat subuh sambil ngopi sambil baca Quran. Nah kadang-kadang 1 gelas itu dapat 3 juz. 1 gelas 3 juz luar biasa. Kopi Kadang baru. adapun masalah gangguan tadi seperti HP. Kalau saya itu misalnya dari awal pegang HP tetap di depan. HP tetap di depan. Cuman ketika awal saya taruh. Nah, HP ini kalau belum dapat 1 juz, Nggak pegang tidak HP. boleh pegang HP. Siapapun yang apapun bunyinya, nelpon tidak boleh. Oh. Setelah 1 juz boleh. Kita jatah lagi 5 menit aja. 5 menit kita buka-buka untuk biar pikir refresh lagi. 5 menit udah taruh lagi. 1 juz lagi seperti itu. Oke, berarti itu harus ada disiplin dalam diri kita ya. Disiplin terus mengatur waktunya yang baik gitu. Harus bisa mengatur waktu yang baik. Jadi satu hari itu pasti ada waktu kita bisa Pasti, makanya bisa untuk ini. bohong kalau ada orang mengatakan sibuk itu bohong. Itu pasti. Orang yang mengatakan tidak ada waktu itu karena dia malas aja. Itu karena dia malas aja. Nah terus Tat, ini mumpung bulan Ramadan juga ya. Mumpung bulan Ramadan, ini biasa menjadi perdebatan. Setiap bulan Ramadan pasti ada perdebatan ini. Mengenai sholat tarawih yang ekspres. Ya. Nah sholat tarawih ekspres, saya lebih mau membahas masalah bacaannya. Bacaan Qur'annya atau bacaan Al-Fatihahnya ya. Al-Fatihah itu kan termasuk rukun sholat ya. Dimana orang itu sah sholatnya ketika dia membaca Al-Fatihah. Mau dia makmum pun dia harus baca Fatihah kan. Nah ini setelah saya lihat videonya ya, itu bacaan Fatihahnya cepat banget Tat. Ya. Nah itu gimana Tat? Menurut pendapat Ustadz Rozi bagaimana? Sebenarnya masalah bacaan Fatihah itu bukan ukuran 1 napas 2 napasnya. Dia baca Fatihahnya pakai ilmu atau tidak. Oke. Jadi meskipun dia 1 napas, Tapi kalau tajwidnya pas. panjang pendeknya pas, mizannya pas, itu mizan ukuran Iya. itu enggak masalah. Tapi kalau memang tidak bisa, jangan dipaksakan. Oke. Jangan dipaksakan 1 napas. Jadi sebenarnya bukan masalah 1 napas atau tidaknya. Dia bacanya pakai ilmu atau tidak. Kalau dia pakai ilmu, tajwidnya masih bagus, huruf-hurufnya masih kelihatan, sifat hurufnya masih kelihatan, itu boleh-boleh saja. Terus seimbang antara Seimbang, mizan namanya. mizan atau mat-matnya itu ya, harokatnya. Ketukan harokatnya itu harus pas. Iya. Itu boleh. Boleh kalau memang dipakai ilmu. Tapi kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Ya harus pakai ilmu ya. Pakai Semua ilmu. harus pakai ilmu. Apalagi Fatihah kan. Fatihah itu kan menjadi rukun ya. Kalau Fatihahnya nggak benar ya berarti kan nggak sah sholatnya gitu. Jadi cepat nggak apa-apa asal pakai ilmu. Pakai ilmu. Ini jawaban enak banget nih jawabannya nih. Jadi boleh ya, boleh. Tapi harus pakai ilmu. Kalau nggak ada ilmunya jangan coba-coba gitu. Jangan coba-coba. Ini luar biasa nih Ustadz Rozi, saya banyak mendapatkan inspirasi dan ilmu dari beliau. Kemudian ada nggak tips untuk teman-teman? Kenapa ini? Mati? Waduh. Oh ini masih jalan? Oke, maaf. Terus ada nggak nih tips nih untuk teman-teman anak-anak muda zaman sekarang nih ya di era digital sekarang ini yang mau menghafal Quran? Ada nggak tips-tips dari Ustadz Rozi? Yang pertama kalau menghafal Quran itu ya niat, niat yang bulat, niat yang mantap, jangan ragu-ragu, dan diusahakan kalau menghafal Quran itu kalau bisa binadzarnya dikhatamkan dulu, Kenapa? Karena binadzar itu sangat penting. Yang pertama, kalau orang sudah khatam binadzar, itu insya Allah bacaannya sudah lancar. Dan dia sudah paham masalah hukum. Nah, makanya kalau di pondok saya dulu, di Demak dulu, orang menghafal Quran wajib harus khatam binadzar. Dan paham tajwid, paham masalah muskil-muskilnya. Nah, makanya saran saya kalau menghafal Quran pertama niatnya harus bulat. Yang kedua,
khatam benar-benar dulu dan pahami masalah hukum Al-Quran dulu, biar nanti menghafalnya mudah. Itu Tat, karena saya pernah dengar ya seorang dia hafal Quran Tat. Hafal Quran, tapi mohon maaf bacaannya, tajwidnya, kemudian ketika ditanya hukum tajwidnya dia nggak paham Tat. Mungkin itu ya alasannya, karena dia langsung menghafal, tapi dia tidak belajar dulu tajwidnya, bacaan-bacaannya seperti apa. Kemudian setoran dengan cara membaca, kemudian menyetorkan bacaannya gitu. Ya, itu banyak sekali yang terjadi sekarang ini seperti itu. Yang lagi tren itu seperti itu. Iya. Karena orang itu yang penting hafal tapi tidak memperhatikan tajwidnya. Padahal tujuan orang menghafal Quran itu adalah menjaga keindahan dan kemurnian Al-Quran. Makanya kalau orang menghafal Quran tidak paham dengan hukumnya, makhraj hurufnya tidak paham, sifat hurufnya tidak paham, itu sebenarnya menyimpang dari tujuan orang menghafal Quran itu sendiri. Nah, makanya sebenarnya orang menghafal Quran itu tidak sembarangan. Nah, bukan berarti semua orang tidak semua orang boleh. Bukan berarti tidak boleh. Semua orang boleh asal memenuhi kriteria, syarat dan rukunnya. Iya. Semua orang boleh menghafalkan Al-Quran, tapi dengan ilmu-ilmu yang memadai. Jadi ilmunya juga harus dibarengi, jangan cuma denger terus dia menghafalkan. Dan pentingnya berguru, Tat. Nah, harus berguru. Apalagi Quran ya, Tat. Ya. Kebanyakan Al-Quran ini kan banyak orang yang sekarang lewat ini aja, Tat. Lewat apa namanya? Murotal gitu-gitu loh. Ya. Dari YouTube terus dia ngafalin. Itu gimana, Tat, menurut Ustaz Rozi? Jadi kalau belajar Al-Quran ini tidak sama dengan belajar yang lainnya. Makanya belajar Al-Quran itu wajib musyafahah di depan guru. Itu satu khatam itu harus satu guru. Nah, makanya kalau umpamanya dia tuh hanya belajar melalui media sosial, mendengar di YouTube, itu bukan tidak boleh. Itu hanya untuk penambah aja. Tapi tetap harus musyafahah di depan guru. Nah, kalau kata guru saya dulu, meskipun bacanya Al-Qur'annya sudah bagus, tapi belum digurukan itu belum sah. Harus digurukan. Dan gurunya itu harus mempunyai sanad yang bersambung dengan Rasulullah SAW. Berarti kita mau mengaji Al-Quran itu harus ada gurunya. Harus ada gurunya. Karena kan kalau nggak ada gurunya berarti kita berguru sama setan kan. Walaupun itu yang kita kaji adalah Al-Quran. Iya, kenapa? Karena ada gurunya saja pasti banyak yang salahnya, apalagi tidak ada gurunya. Itu catatan. Iya, betul. Justru dengan ada guru kita banyak dikoreksi. Oke, Ustadz, mungkin terakhir pesan-pesan nih untuk semua teman-teman yang ada di sini, mungkin yang mau menghafal Al-Quran atau yang sedang menjaga Al-Quran, nasihat-nasihatnya, silahkan. Ya, pesan saya dengan santri, karena setiap guru itu punya variasi macam-macam cara mengajar Al-Quran. Baik dia makhrajnya, sifat hurufnya, panjang pendeknya, ataupun cara wakaf-wakafnya. Kalau ada perbedaan antara satu dengan guru yang lainnya, itu jangan dibentur-benturkan. Jangan dibentur-benturkan. Tapi pesan saya adalah bacalah Al-Quran dan ajarkan Al-Quran seperti yang diajarkan gurumu kepadamu. Itu aja pesan saya. Oke. Terima kasih banyak Ustadz Rozi. Luar biasa hari ini, penuh hikmah ya, penuh pelajaran bagi saya dan teman-teman. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan sehat selalu, bisa memberkahi kami semua, terus menginspirasi kami semua, dan semoga semua hajat Ustadz Rozi terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Ustadz. Dan juga semuanya teman-teman sekalian, jangan lupa komen, like, subscribe dan juga share ke semua grup yang ada di WhatsApp kalian, karena insya Allah bernilai pahala, karena ini ilmu semua nih pokoknya hari ini. Terima kasih Ustadz Rozi. Salam dulu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.